Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk saat ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di dalam pikiran pendengar atau pembaca. Jadi disebut kalimat efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat sampai kepada pendengar atau pembaca. Selanjutnya, fungsi kalimat efektif bisa sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Misalnya sebagai subjek, pertandingan sepak bola sangat menegangkan. Yang menjadi kalimat efektifnya ada pada subjek atau nominalnya sebagai kata benda. Ada pula sebagai predikat, yaitu verba kata kerja. Mereka sedang mengadakan penelitian tentang flu burung. Nah, yang menjadi sasarannya adalah predikatnya, yaitu mengadakan, mendapat awalan me. Kemudian ada juga yang sebagai adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Pertunjukan itu sangat bagus. Nah, bagus itu merupakan adjektif atau kata sifat. Kemudian ada juga yang sebagai nomina atau kata benda. Ayah seorang dokter. Nah, ayah sebagai subjek itu merupakan nomina atau kata benda. Fungsi kalimat efektif yang lain adalah sebagai objek. Bisa juga sebagai kata benda. Orang tuanya menjual rumah untuk biaya sekolahnya. Jadi rumah termasuk objek yang terdapat dalam kalimat itu. Selain itu sebagai pelengkap bisa berbentuk verba, kata kerja, bisa berbentuk adjektiva, kata sifat, ataupun berbentuk nomina, kata benda. Seperti contoh, kami belajar menari di gelanggang remaja. Berarti menggunakan kata kerja, yaitu menari. Ia menjadi malu karena peristiwa itu. Yaitu kata malu merupakan adjektif atau kata sifat. Contoh yang lain, mereka berjualan barang-barang elektronik. Nah, mereka berjualan barang-barang elektronik adalah sebagai nomina atau kata benda. Selain itu sebagai keterangan. Sebagai keterangan bisa sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan akibat, keterangan alat. Seperti contoh, kami belajar bahasa Indonesia di ruang kelas. Nah, di ruang kelas adalah keterangan tempat. Kami sedang makan ketika gempa itu terjadi. Berarti ketika gempa itu terjadi termasuk keterangan waktu. Seperti contoh lain misalnya, pencuri memasuki rumah itu dengan mengendap-endap. Nah, kata dengan mengendap-endap termasuk keterangan cara. Selanjutnya syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, bentukan kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh, anak-anak melempari batu ke dalam sungai. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan imbuhan yang tidak tepat, yaitu akhiran i. Seharusnya anak-anak melemparkan batu ke dalam sungai. Jadi melempari itu tidak efektif, yang efektifnya melemparkan. Apa yang dilemparkan adalah batu. Selanjutnya struktur kalimat. Contoh, di antara ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak adanya subjek. Seharusnya ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. Kemudian syarat kalimat efektif adalah kesejajaran. Kesejajaran berarti kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat. Bila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya harus kata kerja. Seperti contoh, tugas para pekerja itu adalah mengecat rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. Itu kalimat tidak efektif karena predikatnya pertama berawalan mengecat, kemudian kedua perbaikan. Itu berarti tidak sejajar. Jadi seharusnya tugas para pekerja itu adalah pengecatan rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. Syarat selanjutnya adalah kontaminasi. Kontaminasi berarti kerancuan atau kekacauan penggunaan kata. Contoh, buku itu sudah dibaca oleh saya.
Seharusnya buku itu sudah saya baca. Syarat yang lain adalah pleonasme. Pleonasme adalah menggunakan kata-kata yang berlebihan, yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, kesehatannya telah pulih kembali. Seharusnya kesehatannya telah pulih. Jadi kata kembali itu merupakan penggunaan kata yang berlebihan. Syarat berikutnya adalah kata baku. Penggunaan kata baku merupakan syarat mutlak dalam kalimat efektif. Contoh, sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. Menulis izin pakai J. Nah, seharusnya yang baku adalah pakai Z. Sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. Syarat berikutnya adalah kelogisan. Kelogisan kalimat berarti ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat. Contoh, peserta ujian yang membawa HP harap dimatikan. Seharusnya peserta ujian yang membawa HP harap mematikan HP-nya. Demikian materi tentang kalimat efektif. Ada beberapa contoh kalimat, misalnya, ubahlah kalimat tidak efektif di bawah ini menjadi kalimat efektif. Salah satu contoh, Ibu Guru Anissa mengajar mata pelajaran matematika. Kalau kalimat Ibu Guru Anissa mengajar mata pelajaran matematika, kita bisa beranggapan bahwa yang menjadi guru itu bernama Anissa atau ibunya ibu guru itu menjadi ibunya ibu guru itu bernama Anissa. Jadi menggunakan bahasa yang efektif harus singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.